sebenarnya sih. ya. Tapi karena aku basically di UIN dan dari awal aku kuliah di UIN, aku pengennya di UIN ya kan. Aku kan anaknya jalur SNBT ya, mohon maaf nih, sombong banget. Anaknya suka real time kalau misalnya di story ya kayak gitu. Berarti kalau lagi main atau lagi nge-MC langsung buka HP, langsung bikin story gitu ya. Bener kayak gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPP Simfoni Punya Podcast. Bukan buat bayar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng 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 teng. Hai sobat muda, kenalin aku Gevira. Spesial banget di podcast episode kali ini. Aku gak sendirian karena hari ini aku ditemenin bareng mahasiswa lulusan kayaknya udah gak jadi mahasiswa sih sekarang. Alumni UIN Malang yang hits keren banget. Ini dia Kamima Mimdut. hai. Wah, charming sekali. Charming ya. Anyway, mungkin banyak kali ya, walaupun sebenarnya pasti lebih banyak yang tahu Kak Mima. Amin. Tapi mungkin pasti ada aja ya yang belum tahu. Boleh dong Kak, dikenalin dulu. Kenalinya nama aja nih. Kalau sampai ke alamat, nomor telepon. Oh, too much ya. Hai. Hai, sobat muda, kenalin aku Mima Mimdut, aku alumni UIN Malang. Terus apa lagi? Asalnya mungkin. Asalnya dari Malang asli, aku warga Malang asli, lebih tepatnya anak Kabupaten Malang, aslinya di Lawang City. Wih, Lawang Pride nih ya. Lawang Pride, benar. Anyway, sekarang gimana nih Kak Mima kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi slow living, menikmati hidup atau sedang hektik-hektiknya nih kalau boleh jujur? Slow living ya. Slow living ya. Jadi slow living, hektik semuanya aku jadiin happy aja sih. Jadi Di-combine aja sebenarnya. Itu keren sih, bisa mengombine hektik dan juga slow living gitu ya. Jadi dilihatnya orang lain di luar tuh mungkin selalu happy, selalu Amin semoga. terstruktur gitu ya. Amin. Ya semoga memang. Semoga. Anyway, kalau aku ngelihat Kak Mima itu ya, aku tuh selalu pasti kebayang-bayang nih ya, aku lihat wajah Kak Mima tuh ada tulisan public speaking gitu. Tertanamkah di otakku dan wajahku ini? Ya, itu mungkin perspektif aku aja sih. Dan aku juga penasaran nih, kalau menurut Kak Mima nih, public speaking itu buat Kak Mima tuh apa sih? Buat aku sih public speaking tuh apa ya? Separuh hidupku kayaknya di dunia public speaking ya. Separuh hidupku. Karena aku bisa bilang kalau public speaking itu kan ini ya mencakup penyiar radio, MC, terus bisa dibilang seorang public speaker segala macam, entertain kayak gitu. Karena itu menjadi jantung hatiku karena kesehariannya emang pekerjaanku ada di dalam dunia public speaking tersebut. Gitu ya menurut Kak Mima arti dari public speaking. Karena kan zaman sekarang nih ya emang lagi naik juga Kak Mima. Karena kan sekarang agak grogi nih ya. Kan sekarang tuh sekarang udah banyak teknologi canggih. Betul. Ada AI kayak gitu. Dan satu-satunya skill yang kita harus punya nih, bukan satu-satunya sih, salah satunya yaitu tadi skill komunikasi, public speaking. Setuju banget. Karena kita bisa ngomong di depan banyak orang. Betul. Gitu ya. Tapi berarti Kak Mima setuju nih sama statement ini? Aku setuju banget sih, karena menurut aku seseorang dengan pokoknya seseorang yang komunikasinya baik, berarti itu bisa diajak kerjasama, bisa kayak kita, ya udah kayak talk to talk apa sih bahasanya? Itulah pokoknya. Iya, pokoknya enak diajak. Bener. Betul. Jadi kalau kita ngomong apapun itu ya, mau akademik non akademik itu ditangkap siapapun, segmentasinya tuh mudah gitu ya. Banget, betul. Berarti kalau anak muda sekarang itu benar-benar dicatat ya, mungkin sobat muda penting banget punya skill komunikasi, dan itu tuh harus dilatih, betul. Setuju lagi. Tapi sebelum kita ngobrol banyak nih ya, aku punya mini games. Mini gamesnya itu adalah nanti Kak Mima bisa
coba jawab yes or no. Oh gitu. Oke, boleh. Ini sebenarnya aku punya properti. Aku ambil sendiri gak apa-apa. Aku ambil sendiri gak apa-apa. Mohon maaf, ini agak harus mandiri. Ini ya. Kalau ini apa berarti? Kalau itu no. Kalau ini yes. Itu yes. Oke, Nanti langsung baik. set gitu Oke. ya. Oh cepet banget nih jawabnya. Iya harus. Oh baik. 0,000,9 detik. Oke. Nggak ada dead air ya? Nggak ada. Coba tarik nafas dulu. Oke, pertanyaan pertama. Kuliah di UIN nggak bisa jadi apa-apa, yes or no? No dong. No. No dong. Wah, secepat itu ya Iya jawabnya dong. ya. No, gitu. No. Oke, boleh kasih alasan. Karena kuliah di UIN tuh kita bisa menjadi apapun yang kita mau, menurut aku ya. Kuliah dimanapun sih ya sebenarnya ya. Tapi karena aku basically di UIN dan dari awal aku kuliah di UIN, aku pengennya di UIN ya kan. Dari awal. Emang kan aku kan anaknya jalur SNBT ya, mohon maaf nih sombong banget. Tapi keren, itu emang harus diapresiasi. Iya benar, jalur SNBT. Kalau mungkin dulu zamanku namanya adalah SNMPTN ya, ketahuan nih angkatan berapa ya kan. Berarti udah agak lama. Benar, karena pertama menurut aku pengen banget kuliah di UIN. Aku pengen ngerasain yang namanya menjadi anak mahasantri. Menjadi mahasantri, alias aku pengen mencoba asrama di UIN. Pengen banget. Karena emang ikonik sih. Iya. Kan universitas itu biasanya kalau asrama tuh ya ada yang asrama. Cuma aktivitasnya beda. Benar, gitu. dan cuma di UIN malah kan wajib 1 tahun kan? Wajib. Iya kan? Jadi semua itu nggak bisa yang kayak ada khusus kamu. Benar. Nggak bisa. Nggak bisa, itu udah wajib maba 1 tahun buat asrama di UIN. Dan alhamdulillah aku keterima di UIN ya kan. Berarti seneng banget. Seseneng itu karena aku memang pengen di UIN. Walaupun mungkin prodinya agak tarik nafas panjang ya. Karena aku berasal dari prodi fisika teman-teman ya kan. Fisika UIN Malang. Yang akhirnya aku seneng banget bisa kuliah di sini. Karena menurut aku selain menjadi seorang mahasiswi, aku di sini bisa jadi seorang mahasantri. Jadi ada 2 label ya. Iya benar. Jadi apa itu namanya, belajar fisikanya iya, belajar kehidupannya iya, belajar agamanya juga iya. Oh, plus nih ya. Sama belajar public speakingnya juga iya, karena aku dulu ikut simfoni. Sebenarnya tuh aku ini di awal tuh mau main games itu gitu. buat intro. Udah keluar ya. Udah keluar, jadi itu. Udah ke-spill dikit-dikit Bener. ya. Oke, langsung next pertanyaan kedua. Boleh. Milih-milih pekerjaan pertama, yes or no? Hah? Gimana? Milih-milih? Gimana? Jadi mungkin pertama kali dapat kerjaan itu kayak ambil enggak. Oke. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Milih-milih pekerjaan pertama, yes or no? No lagi nih merah ya. Benar. Jadi apapun aku ambil. Gitu. Oke. Waktu itu ya. Waktu itu. Oh sekarang kayak udah. Kalau sekarang aku lebih memilah-milih karena terlihat dari jobnya ya. Maksudnya kayak jobnya tuh karena aku udah mencanangkan di bio Instagram aku, aku bisa MC kecuali bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi kalau misalnya memang jobnya ada berbahasa Inggrisnya, mohon maaf banget nih ya kan, nggak akan aku ambil karena itu adalah kelemahan aku. Tapi gitu. itu sebenarnya branding juga loh Kak. Jadi gitu. kayak Kak Mima gitu. Tapi keren sih, walaupun ya sekarang mah bahasa Inggris, nanti ada lagi lah MC khusus bahasa Inggris gitu. Ya gitu sih, itu sih. Jadi aku kalau dulu nggak pernah milih apapun aku ambil, gitu. acara apapun aku ambil gitu. Oke, terakhir pertanyaan terakhir, jawab ya, yes or no. Nggak prepare teks atau skrip MC pas mau nge-MC sama sekali, yes or no? No, serius? Apa sih? Sorry. Jadi kalau mau mau nge-MC itu nggak prepare teks atau skripnya sama sekali. Nggak prepare, nggak langsung dadakan gitu. Pernah itu yes or no atau selalu prepare? Oh, selalu prepare. Berarti apa? Yes or no? Berarti no. No ya, selalu prepare. Berarti selalu prepare. Always prepare. Apapun itu acaranya. Bener-bener nggak pernah yang kayak suddenly gitu dadakan terus. No. Even dadakan pun aku harus prepare. Gitu. Misal dadakannya hamin semenit, tetap aku harus prepare. Teksnya apa, skripnya apa, acaranya apa, itu juga namanya preparation karena itu termasuk dalam satu kesatuan ini ya, apa itu namanya?
mau MC gitulah intinya. Oke, Gitu. catet ya sobat muda. Iya, Ternyata benar-benar. ini adalah salah satu tips prepare itu penting banget. Prepare itu penting menurut aku. Oke, kemarin tuh ya Kak, aku sebenarnya tuh ngeliat gitu di Reels, Instagram, bahkan di TikTok juga nih ya sobat muda. Kalau ada konten kami tuh yang lewat tuh salah satunya yang halo S1 Fisika UIN Malang. Sekarang aku tukang ngoceh. Betul. Tadi sempat disenggol juga ya kalau agak shock dapat jurusan Fisika. gitu, walaupun pengen jadi mahasantri. Coba dong Kak, boleh diceritain gimana tuh background fisika menjadi fisikanya tukang ngoceh ini. Jujur kalau waktu bikin konten itu tuh aku kayak boleh nggak ya? Tapi beberapa mungkin dari followers aku mungkin beberapa udah ada yang tahu kalau aku alumni UIN dan mengambilnya fisika, karena kebanyakan orang yang mungkin tidak mengerti perjalananku tuh taunya aku mungkin dikiranya anak ilkom, Iya, anak kayak gitu, bener anak banget. iya pokoknya anak public speaking lah gitu. Padahal enggak. Makanya aku bikin konten itu biar orang tuh notice, oh ternyata aku emang lulusan S1 Fisika UIN Malang gitu kan. Dan kalau background fisikanya memang waktu itu aku sempet takut buat masuk fisika, tapi karena ini adalah jalan yang aku ambil, jadi aku harus mempertanggungjawabkan dengan cara menyelesaikan kuliahku itu tadi. Dan akhirnya aku alhamdulillah udah beres kuliahnya, tapi tetap beriringan dengan passion yang aku punya gitu. Even aku jurusan fisika pun ya aku belajar tentang fisika, tentang semuanya, tapi aku juga beriringan dengan ya aku ikutan yang MC, ya siaran gitu, ujung-ujungnya ngonten juga akhirnya. Sip, Gitu. berarti berdampingan gitu ya. Benar. Passionnya dijalani, tapi tanggung jawab utamanya tetap karena awalnya kan milih fisika benar. gitu. Dan alhamdulillahnya aku kira kan kalau di fisika itu kan kayak aduh pasti anak-anaknya itu pinter banget dan yang kayak ansos banget gitu ya. Ternyata enggak, alhamdulillah fisika angkatan 2016, hai. Mereka hits banget, keren banget, dan mereka solid banget. Menurutku kayak oh berarti aku juga didukung dengan pertemanan lingkunganku yang masya Allah tabarakallah baik semua orangnya gitu. Even dosen-dosenku fisika juga alhamdulillah baik-baik semuanya gitu. Keren banget. Berarti itu ya sobat muda background awalnya. Bener. Terus kalau dilihat lagi kan sekarang nih aku tuh kalau udah ngelihat MC Malang Raya tuh pasti kami mah ada tuh di list-list awal gitu ya. Bahkan tuh sampai keluar kota aku pernah lihat konten kami mah yang ke Bali. Betul. Mungkin udah kayak udah kemana-mana gitu ya. Kan dari event konser itu kan besar-besar banget ya. Sampai tuh yang paling aku highlight itu ada kontennya Kamima yang MC di acara ulang tahun AB Cekut. Dan itu gak cuma sekali, sampai bener. ulang tahun ke selanjutnya masih diundang lagi gitu. Alhamdulillah. Awal mulanya gimana nih? Siapa tahu sobat muda juga butuh tipsnya. Pengen aku nge-MC cuma mulai dari mana gitu. Branding. Personal branding di sosial media kalian itu sangat amat penting ya teman-teman ya sobat muda ya. Jadi kalau misalkan karena aku basically-nya dari SMA, aku udah suka. Aku tuh sebenarnya dari backgroundnya tuh awalnya tuh dari seorang penyiar radio. Jadi aku dari SD udah sering dengerin radio. Terus SMA aku udah siaran di sekolahku di Singosari ya kan. Terus di sekolah itu aku juga selain siaran aku juga nge-MC event-event yang ada di sekolah, entah itu kelas meeting atau mungkin hari ulang tahun kayak gitu. Dan akhirnya masuk di UIN ada wadahnya nih, ternyata ada simfoni. Akhirnya aku ikut simfoni. Terus juga dari simfoni ternyata aku juga nge-MC di jurusanku, di fakultasku, di kampus, di UIN waktu itu zaman-zamannya masih apa ya waktu itu ya kalau di UIN ya pemilihan apa sih Presma ya? Oh iya, bukan Presma. PBAK bukan BEM BEM pemilihan ketua Dema. Dema SMA gitu-gitu. Terus apa itu namanya inaugurasi UIN kayak gitu. Yang PBAK gitu ya. Benar kayak gitu. Dan akhirnya dari situ terus aku sekarang juga bekerjanya di radio juga. Kalau teman-teman orang Malang juga mungkin bisa dengerin di 101,3 MFM ya. It's My Life. Aku setiap hari siaran di situ. Setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 pagi. Terus kalau misalkan MC-nya ya orang tahu dari mana aku branding. Setiap apapun yang aku lakukan, aku selalu nge-branding diri aku entah itu di Instagram ataupun di TikTok.
Wajib itu ya? Itu wajib. Dan aku setiap harinya, kalau mungkin teman-teman notice juga, aku nggak pernah tuh namanya kalau nggak bikin story, pasti setiap hari aku always bikin story dan itu update. Benar banget. Jadi Dan bukan story kemarin iya, gitu ya? hampir kayak bisa dibilang hampir 90%-nya update. Hampir 90%-nya update kayak gitu. Karena aku anaknya suka real time kalau misalnya di story ya kayak gitu. Berarti kalau lagi main atau lagi nge-MC langsung buka HP, Benar, langsung bikin story benar, gitu ya? Bener kayak gitu. Dan itu merupakan, menurut aku kayak itu adalah salah satu branding. Orang tuh akhirnya notice kita nih, oh anak ini bisa kayak gini, oh kok bisa tahu kalau aku pernah nge-MC di sini, kok bisa tahu. Ya aku sekali lagi aku branding di sosial media kayak gitu. Oke. Wah, itu menginspirasi sih. Yang penting itu ya sobat muda, di awal itu branding. Bener, branding. Terus mulai ikut yang ada di depan mata, kayak di Bener, kampus-kampus ada bener, acara-acara itu bener. daftar Betul. gitu ya. Berarti awalnya tuh dari Simfoni FM. Aku dari Simfoni waktu itu. Kalau acara-acara di kampus UIN kebanyakan ya dari Simfoni. Dan tapi alhamdulillah dulu waktu pernah masih di Simfoni ya, nge-MC juga di kampus sebelah kayak gitu. Ya taunya dari mana lagi? Ya branding sosmed lagi. Kayak gitu. Jadi dikenal lewat sosmed. Lewat sosmed, taunya kayak gitu. Sampai sekarang yang ada di setiap jam 6 sampai jam 10 pagi di radio MFM 1013 itu kemarin dapat awards ini enggak sih Kak Mima, yang best female gitu iya, ya. benar. Yang di voting langsung dari pendengar MFM gitu. Betul. Keren banget. Tapi Kak Mima, kalau misalnya dari sepanjang perjalanan meniti karir sampai sekarang. Meniti karir nih Mas. Iya kan, meniti karir. Boleh, kenapa tuh? Itu ada pengalaman yang apa ya, benar-benar terkesan gitu nggak sampai sekarang? Menurut aku setiap pengalaman yang aku temui asik deep banget nih. Kita sekarang Itu menurut aku berkesan semua. Oh, Berkesan semua. Momen apapun itu menurut aku semuanya berkesan ya. Entah itu aku ada lagi nge-MC konser, atau mungkin aku lagi di salah satu instansi pemerintahan, ketemu dengan pejabat-pejabat. Itu adalah momen yang menurut aku nggak bisa diulang dua kali. Dan itu momen yang berkesan karena aku selalu lihat dulu aku mungkin lingkup kampus, kalau mungkin aku bisa seperti ini ya karena ini salah satu titik usahaku untuk mencapai di titik ini tuh adalah sering berusaha dan terus belajar gitu loh. Ya aku seneng, aku puas, tapi aku nggak akan merasa puas, tapi aku akan terus sampai di titik dimana sih aku bakal berhenti dengan semua ini gitu. Tapi aku nggak pernah memikirkan untuk berhenti dalam duniaku yang sekarang ya. Jadi akan terus belajar sampai kapanpun kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang mungkin mungkin kalau dulu konsernya di sekitaran UIN, sekarang bisa loh di Malang pernah, di Surabaya pernah, di Solo pernah, di Mojokerto pernah, kayak udah di kota-kota ini kayak gitu. Dan itu menurut aku yang Masya Allah tabarakallah kayak gitu. Dan kalau dulu mungkin aku nggak berani buat ngambil MC formal nih kayak gitu. Mungkin kalau sekarang mulai belajar lagi MC formal seperti apa nih, kalau ketemu sama pejabat harus kayak gimana, ketemu dengan pemerintahan seperti apa kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau yang berkesan semuanya berkesan itu sih. Semuanya berkesan betul, ya. Betul. Dinikmati semuanya satu-satu itu ternyata punya kesan yang Bener. masing-masing pasti ada gitu ya. Betul. Wah, ini ternyata nggak nyangka nih ada 15 sekitar beberapa menit saja kita ngobrol nih Kak Mima, kita udah dapat banyak insight. Asik, cakep banget nih. Tapi anyway, Kak Mima, buat teman-teman yang hari ini baru pertama kali banget dengar Kak Mima di mungkin di beberapa platform yang nanti kita upload podcast ini. Boleh dong Kak Mima spill Instagram Kak Mima, atau di mana nih kita bisa nemuin Kak Mima, kayak TikTok kayak gitu. Siapa tahu ada yang masih kepo dan lagi nyari belum ketemu. Boleh, kalau misalkan teman-teman mau mengkepoin atau mau mengenal lebih dalam, asik, bisa langsung di Instagram aku di @mimdut, MIMNDUT. Nama TikTokku juga sama, nama thread aku juga sama. Oh, sama semua. Semuanya sama, Mimdut, MIMNDUT. Gitu. Mahal sih kalau udah sama begitu, soalnya kadang tuh kayak kita mau bikin DJ udah beda, udah namanya udah nggak bisa sama lagi. Aku punya beda nama, second account tapi. Itu kayaknya nggak perlu di-spill. Enggak. Cuma first account aja ya. Oke. Kalau next ada project terdekat atau apa yang mau disampaikan ke pendengar? Project terdekat sih mungkin alhamdulillah ya MC iya benar. Nanti di bulan Mei, bulan Juni alhamdulillah. Entah itu nanti MC wedding iya. MC wedding. Bener, ada MC konser juga ada, MC anak-anak sekolah juga ada. Oh, kayak iya, gitu, iya. graduation segala macam itu juga
alhamdulillah ada gitu. Wow. Next projectnya ya siaran nanti masih tetap ya kalau Siaran siaran. pokoknya setiap hari Ha-ha, ya. ha-ha, Dari jam masih 6 tetap. sampai jam 10. Benar, konten juga masih tetap ya. Gitu. Oke deh kalau kayak gitu sobat muda yang nontonin kita hari ini, kayaknya ini udah cukup nih ya kita ngobrol-ngobrol bareng hits kita. Yes. Hits kita. Bareng Kamima, bintang tamu kita hari ini yang super duper keren banget. Masya Allah. Tabarakallah. Makasih ya Kamima udah datang ke sini. Sama-sama. Udah luangin waktunya. Semoga sukses terus. Amin, 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 amin. Semoga semua lancar. Amin, amin, amin. Semoga sehat terus yang paling Amin. penting. Iya, benar. Karena Jaga bertempur kesehatannya. setiap hari nih. Lihat-lihat Instastory-nya nggak pernah stop. Iya bener-bener. Oke deh kalau kayak gitu waktunya Gevira pamit. Kamima juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi. Bye.